Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka. Mada Bakti 799. Mari kita berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami. Kami renungkan panggilan-Mu. Tuhan, terimalah niat kami. Kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat pagi. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita ingin kembali mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena kita tahu Allah dengan setia senantiasa mengasihi kita. Ia menyertai dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Sembari pula kita tetap memohon agar perjalanan hidup kita sepanjang hari ini tetap dalam tuntunan dan belas kasihan-Nya. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin berdoa mohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Bapak Enok Kumendong yang kemarin siang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita berdoa untuk rahmat keselamatan bagi Opa Yohanes Ciandi Chandra, sembari memohon pertolongan Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan Oma Helena, anak Paulus Irsan Chandra, anak mantu Lia Setiawati, cucu Veronica Celing Chandra dan Vanessa Chandra. Agar layak perayaan kudus kita ini, mari kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya, dan juga memohon rahmat pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengukir putra-Mu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya sebagaimana telah diberikan teladannya oleh putra-Mu Yesus Kristus. Tuntun kami sepanjang hari ini dalam tugas pekerjaan serta pelayanan kami, agar semuanya mampu kami jalani, kami laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, agar mendatangkan sukacita hidup bagi kami. Kami juga memohon rahmat keselamatan-Mu ya Allah bagi saudara kami Bapak Enok Kumendong, kemarin siang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga Opa Yohanes Ciandi Chandra. Semoga sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi setiap orang yang mau percaya, dan mereka sungguh percaya dalam seluruh perjuangan hidup mereka dalam dunia ini, menjadi jaminan bagi mereka untuk memperoleh rahmat keselamatan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohonkan rahmat dan penyertaan-Mu bagi mereka, memberikan kekuatan peneguhan iman serta penghiburan, agar mereka tidak larut dalam kesedihan dalam menghadapi duka ini, tetapi Engkau tetap bangkitkan dalam segala pengharapan akan kebangkitan, akan kehidupan yang kekal. Semua ini kami mohon kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak kami agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Referen. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik,
Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Saudara-saudari terkasih, tentu kalau lewat pernyataan terakhir Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna adanya, bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan, tetapi bukan pula perkara yang mustahil kita lakukan, karena Yesus sendiri mengajak kita untuk itu dan Ia telah meneladankan apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Nah, karena itu Yesus memberikan perintah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Dalam dua hal ini tentu kita diajak untuk sungguh-sungguh melaksanakannya dengan baik agar kita dapat sempurna seperti Bapa di surga yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia mengasihi kita umatnya. Lewat putranya Yesus Kristus, tindakan-tindakan manusiawi menjadi sangat jelas untuk kita teladani sebagai bentuk dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Dan kalau kita melihat dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana Allah dalam diri Yesus Kristus itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi demi keselamatan kita umatnya Ia rela mengosongkan dirinya, Ia rela memiskinkan dirinya supaya kita kaya. Dan karena itu kita juga dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing, dalam tugas pelayanan yang kita laksanakan sebagai tugas yang dipercayakan Allah kepada kita, agar kita juga melakukan hal yang demikian. Dalam kehidupan kita setiap hari, tentu kita menghendaki agar kita sungguh menjadi sempurna di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Tetapi seringkali yang kita lakukan adalah justru kebalikan. Kita seringkali lebih sibuk mencari berbagai macam hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau perlu mengorbankan kepentingan-kepentingan orang lain. Nah, sementara Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus menunjukkan hal yang sebaliknya. Demi kepentingan kita, Allah mau menjadi manusia, mau menderita, mau mengosongkan dirinya, mau menjadi miskin supaya kita memperoleh kekayaan, supaya kita sungguh-sungguh beroleh sukacita, supaya kita beroleh keselamatan. Nah,
saya kira inilah yang mesti menjadi jiwa dan semangat bagi kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus yang percaya kepada Allah, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, dalam tugas perutusan kita, yang paling penting adalah bagaimana kita mewujud nyatakan apa yang telah diteladankan oleh Yesus bagi kita dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh tindakan, perkataan dan perbuatannya, yakni tidak mementingkan diri sendiri tetapi justru mau berkorban untuk keselamatan orang banyak. Nah, semoga kita diberi kekuatan dan semangat untuk juga terus berjuang dalam seluruh kehidupan kita, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita satukan segala harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 247. Mada Bakti 247. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku, pimpinlah diriku dan Kau kuasai, perintahlah akan ku taati, hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang ku mohon menjadi milikku, hanya rahmat dan kasih padamu. Berikanlah menjadi milikku. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, berkenanlah mewujudkan cinta kasih-Mu kepada kami dalam roti anggur ini. Jadikanlah kami serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-hambamu Bapak Enok Kumendong dan Opa Yohanes Ciandi Chandra, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran Tuhan dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit,
doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, orang baik dan orang jahat sama-sama Kau sinari mataharimu, sebab Engkau menghendaki agar semua orang menerima cinta kasih-Mu yang berlimpah. Kami mohon semoga segala yang kami usahakan ini benar-benar tumbuh dari cinta kasih-Mu yang murni, dan senantiasa menuntun kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih itu dalam seluruh kehidupan kami, sehingga cinta kasih-Mu itu juga semakin dirasakan semakin banyak orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 306. Masa yang datang, masa yang datang, pastilah kita menang. Dalam hati sungguh yakin Tuhan bersama selalu.